Amil syar'i adalah wakil dari mustahik, yaitu 7 golongan selain amil. Ya. Ini dari kitab Hasyiah Asyarwani. Beliau menyatakan walahu as-sarfu ilal imam al-sa'i li'annahu naibul mustahiqina fayabra'u bid-daf'ilahu. Ya. Seorang muzaki boleh membagikan zakatnya dengan sendiri, bebas, ya. Bisa juga mewakilkan orang lain, juga bisa langsung diserahkan kepada badan-badan yang resmi. Ketika diserahkan badan yang resmi, yaitu amil, maka amil itu sebagai kepanjangan tangan dari mustahik. Sewaktu-waktu muzaki memberikan zakatnya kepada amil, berarti yabra'u zimmatuhu bidaf'i lahu, maka kewajiban zakatnya sudah sah. Ya. Apapun nanti yang terjadi, yang dilakukan oleh amil tepat sasaran atau tidak, maka itu sudah tidak ada sangkut paut dari muzaki. Yang jelas sudah bebas. Ya. Karena relawan tidak ber-SK, maka panitia adalah wakil muzaki. Nah, sehingga berikutnya. Nah, sehingga muzaki belum bebas tanggungan kewajiban zakat sampai panitia non-amil benar-benar memberikannya tepat sasaran atau 7 golongan yang mustahik dan di waktu yang sah. Ya. Ketika panitia diserah zakat itu diserahkan panitia, maka muzaki belum terbebas sebelum panitia ini menyerahkan zakat kepada mustahik di waktu yang sah. Artinya waktunya kita sudah mengerti semuanya bahwa sebelum sholat kalau zakat fitrah. Ya. Nah, kalau setelah sholat bagaimana? Maka itu sodakotun minus sodakoh. Tetap dinamakan zakat fitrah tapi statusnya sodakoh. Tidak mendapatkan pahala seperti zakat fitrah. Berarti kewajiban panitia menyerahkan di waktunya, waktu wajibnya, kemudian memberikan dengan sasaran yang tepat. Kalau tidak sasaran yang tepat atau waktunya ini adalah waktu yang tidak sah, maka berarti muzaki masih memiliki tanggungan. Contohnya banyak sekali, apalagi di daerah sampean yang dekat dengan perumahan-perumahan, di mana perumahan-perumahan itu orangnya itu seringkali ketika lebaran itu pulang kampung. Ada suatu ketika itu di perumahan, ya, kemudian panitia dari musola setempat itu memberikan zakatnya kepada pemilik rumah. Ternyata pemiliknya pulang kampung. Akhirnya zakatnya dicantalkan gitu saja. Ya, dicantalkan, nomornya dihubungi tidak bisa. Sampai lewat ternyata sampai selama orang itu balik 2 hari setelahnya ternyata masih ada beras gantung di pintunya. Berarti ini belum ada kok serah terima dari panitia yang namanya muzaki kepada penerima. Dan waktunya sudah lewat. Ya. Berarti ini bagaimana? Ya muzaki belum bebas tanggungan wajibnya. Berarti dia wajib qadha zakat fitrah. Kalau itu zakat fitrah. Nah ini. Maka di sini kemudian diterangkan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab bi khilafil wakil, yaitu berbeda dengan panitia non-amil. Wa ala taqdiri khiyanatil wakil la yasqutul fardu anil malik. Ketika terjadi penyelewengan di wakil, di panitia tidak tepat sasaran atau waktunya tidak pas, tidak sah, maka la yasqutul fardu anil malik. Muzaki belum terbebas dari kewajiban zakat. Ini bahaya. Makanya ini kepentingan amil syar'i itu di sini. Ya, daripada panitia dia biasa. Bi khilafi daf'iha ilal imam fa innahu bi mujarradi qabdihi tasqutu zakatu anil malik. Berbeda ketika muzaki menyerahkan kepada imam, kepada amil secara syar'i. Maka bi mujarradi qabdihi, dengan amil itu menerima zakat kita, maka zakat kita sudah selesai, sudah sah. Apakah nanti terjadi penyelewengan atau tidak, itu tanggung jawab amil. Muzaki sudah selesai.
Nah, ini. Berikutnya apa? Perbedaan yang berikutnya. Muzaki tidak boleh menerima zakatnya sendiri dari panitia. Biasanya panitia non amil di musola-musola, itu kan, itu zakat beras itu dikumpulkan jadi satu, ya. Kemudian dibagi-bagi berapa kilo, 5 kiloan, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang kemungkinan muzaki termasuk bagian dari fakir miskin itu. Sehingga ada barang dari muzaki yang dicampur kembali kepada dirinya sendiri. Kata Imam Syafi'i ini tidak boleh. Di dalam kitab karangan tangan Imam Syafi'i sendiri, beliau mengatakan wala yajuzu laka idza kanat zakatu fardhan 'alaika an ya'uda ilaika minha syai'un. Jika zakat itu adalah zakat fardu yang sifatnya wajib, maka tidak boleh ada satupun beras titik yang kembali kepada muzaki. Nah, karena panitia itu kepanjangan dari muzaki, maka nanti beras itu kemungkinan akan kembali kepada muzaki itu sendiri, karena panitia belum statusnya amil. Berbeda kalau nanti panitia atau itu amil diserahkan, maka boleh, meskipun nanti oleh amil itu kemudian barangnya diserahkan kepada muzaki sendiri, lan-lanan semuanya diberikan, nggak apa-apa. Contohnya, ya, sinten sampean Pak Mahfud, ini bagian dari orang-orang fakir miskin lah. Sudah ada nama-namanya, enggak? Kok cocok sekali nih. Umpama. Bagian ini. Kemudian saya ambil. Kemudian beliau membawa zakatnya kepada saya, Pak. Ini saya serahkan zakat saya kepada amil secara syar'i yang ber-SK. Oke, saya terima. Loh, sampeyan masuk dalam jajaran penerima zakat. Nggih, Pak. Wis iki sampean goman. Zakat tadi itu dikembalikan lagi kepada ini boleh, Pak. Karena apa? Karena sudah beda jalur, ya. Muzaki memberikan zakatnya kepada amil secara syar'i itu sudah sah. Adapun barangnya kembali lagi kepada muzaki itu sudah beda jalur, itu diterima atas nama mustahil. Tapi kalau panitia belum. Karena apa? Karena panitia adalah kepanjangan dari dirinya sendiri. Kecuali, Pak, kalau panitia itu cerdas. Nah, ini harus sama terangkan. Kecuali kalau panitia yang tidak ber-SK itu cerdas. Umpamanya di kampung itu ada 2 RT, RT 1, RT 2. Oke, yang RT 1 zakatnya siapa? Diletakkan di sebelah kiri. Yang RT 2 kemudian diletakkan sebelah kanan. Nanti dicampur yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sendiri dicampur, yang sebelah kiri dicampur. Kemudian zakatnya disilang. Itu akan terbebas dari apa? Kemungkinan kembali kepada muzaki. Tapi ini jarang, Pak. Gak telaten, ya. Gak telaten. Maka masjid-masjid yang ada yang belum ber-SK, tolong nanti ditamoni, Pak. Ya. Takmirnya ditamoni, sampean harus ber-SK. Nah, gitu ya. Panitia yang ditunjuk oleh yayasan harus ber-SK supaya apa? Menghindari hal-hal seperti ini. Oke, berikutnya, Pak. Bagaimana jika diserahkan kepada amil secara syar'i? Jika zakatnya diserahkan kepada amil syar'i, maka muzaki boleh menerima bagian dari zakatnya sendiri ataupun semuanya. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Bayan karangan Imam Al-Umrani. Beliau menyatakan di sana apa itu? Kaina khadari imamu min rajulin zakatahu. Jika pemungut pajak, pemungut zakat itu mengambil dari muzaki, wakana dafi mustahiqan bi akhdhi zakat. Kemudian muzaki itu juga bagian penerima zakat mustahik, ya. Pada fal imanu ilaihi zakatahu bi ainiha ajza'u. Kemudian imam amil ini kemudian mengembalikan lagi zakatnya tadi yang diterima tadi. Wes sampean gawa mana? Ya, ini beda jalur, maka ini sudah cukup. Ya, ini sebagai referensi kita, ya, untuk membedakan amil dan non amil secara syar'i. Monggo dilanjut. Amil syar'i berhak mendapatkan bagian dari zakat, sementara panitia non amil tidak mendapatkan bagian dari zakat karena tidak termasuk dalam 8 golongan. Ya.
Tadi ada takbir wa muqtadahu annaman amila mutabarrian la yastahiqu syai'an minaz alal faidah. Ya ini nggak boleh ya. Kemudian masih panitia belum berstatus amil, kemudian metoi napa namanya bagian dhewe iki bagianku. Lo bagian sampean atas nama apa? Atas nama amil, nggak boleh karena dia belum amil. Ya. Kalau atas nama fakir miskin boleh. Loh, saya atas nama sabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, yang menggarap masalah zakat. Oh tidak, karena sabilillah, selama ini sabilillah di dalam literasi Basul Masail kita belum diartikan sebagai sabilul khair. Jadi jangan sekali-kali memberikan zakat fitrah itu kepada marbot, kecuali marbot itu masuk dalam fakir miskin. Tidak boleh atas nama sabilillah. Atau khatib atau imam rawatib. Kalau memang kaya tidak boleh dikasih zakat. Tapi kalau masuk jajaran fakir miskin, maka boleh atas nama fakir miskinnya. Tidak atas nama sabilillah. Karena apa? Karena sabilillah dalam literasi kita masih mengikuti literasi kitab kuning yang tidak mencantumkan sabilul khair. Ya. Yang tidak mencantumkan sabilul khair. Jadi tadi benar yang dikatakan Pak Jazil itu, bagaimana las ini nanti zakatnya untuk pembangunan rumah sakit. Maka itu secara LBM tidak bisa diterima. Ya. Rumah sakit kan sabilul khair, iya, tapi di dalam LBM itu belum berani menafsirkan sabilillah menjadi sabilul khair. Karena sabilillah di dalam kitab kuning masih kita artikan humul huzatu fi sabilillahi ghaira murtazakina, yaitu orang-orang yang berperang secara fisik di jalan Allah dan tidak termasuk tentara yang digaji oleh pemerintah, adalah relawan. Ya. Bagaimana TNI sekarang? Apakah itu juga termasuk sabilillah? Tidak, karena setiap bulan sudah mendapatkan gaji. Sabilillah di kita masih kita masih kita artikan sebagai itu. Humul huzatu fi sabilillah ghaira murtazakina min qibali daulah, yang tidak mendapatkan gaji bulanan atau santunan dari negara. Memang benar-benar relawan. Bangser, ya bangser. Apakah ini bangser masuk? Kalau fakir miskin masuk. Nanti bisa ditanyakan Pak Mujib, ya. Hadul kifayah, harga kita itu berapa? Ya, rasio kita pendapatan per kapitanya berapa? Kalau di Jawa Timur itu masih 850.000. Jadi penghasilan 850.000 tetap satu bulannya itu sudah hadul kifayah, sudah mentas dari garis kemiskinan. Ya. Jadi guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi ya nggak dapat ini. Ya. Nggak dapat. Ya. Kecuali guru TPQ, ya. Gus Rahmi, guru TPQ Gus Rahmi. Terus mendapat gaji sesuai dengan rasio, ini per kapita. Di bawah masuk, belum masuk hadul kifayah. 200.000 ya. Itu berarti wajib disantuni. Ya, oke. Yang berikutnya Pak, beda yang nomor 4. Amil syar'i boleh mengambil dana operasional dari zakat yang terkumpul. Ya. Tadi dinyatakan oleh Pak Mujib, ya saya juga ingat itu, bahwa divisi kita SK keamilan itu masih penasehat, ketua, sekretaris bendara dan anggota. Ini tidak mencerminkan amil. Amil itu banyak sekali. Kalau di dalam kitab Bajuri ada yang namanya hasyir, yang mengumpulkan barang zakat, ya, yang datang ke rumah-rumah untuk mengambil zakat. Ada yang hasib, yaitu tukang menghitung berapa kadar zakatnya, ya. Kemudian ada yang namanya hafiz, orang yang menjaga harta zakat, satpamnya. Itu semuanya ada ternyata. Nah ini butuh gaji, ya. Yang mengumpulkan zakat juga butuh kendaraan. Kalau lazisnu ini sudah menjadi amil secara syar'i, maka boleh mengambil dana operasional dari
zakat yang terkumpul. Tapi kalau panitia maka tidak boleh. Panitia tidak boleh. Karena apa? Karena panitia bukan amil. Jadi kalau zakat fitrah di kampung-kampung butuh kresek ya. Butuh nyablon kreseki. Ini dari musola apa? Dari masjid apa? Ini nggak boleh diambilkan dari dana zakat. Untung sekali di kita itu zakat yang di dalam beras di dalam plastik itu, kantong itu biasanya ada selawatnya. Masih ada selawatnya, Pak? Ya, itu digaungkan saja, Pak. Selawat itu bukan bagian dari zakat, itu bagian dari operasional. Sing bagi juga butuh rokok, butuh kopi. Itu bisa diambilkan dari uang selawat. Ya. Kalau sudah ambil, maka kopi, rokok, dan alat penunjang yang lainnya boleh diambilkan dari dana zakat. Ini. Ya. Nah ini dalilnya di kitab Mughnil Muhtaj. Haitsu jazan naqlu aw wajaba fa mu'natuhu 'alal malik. Ya. Ketika muzaki itu menyerahkan zakatnya sendiri, dibawa sendiri ke kantor PJNU, ya. Tidak langsung dipungut oleh dari ke rumahnya muzaki, tapi dia mengantarkan sendiri, maka dia harus menanggung seluruh pembiayaan mengangkutnya. Ya. Tapi inqabadahu sa'i minal malik famu'natun naqli min mali zakat. Qalahul Azra'i. Ketika yang mengambil zakat itu, yang menyatroni itu langsung oleh amil datang ke rumah-rumah, maka dana operasionalnya, sewa mobilnya, sewa tosa itu bisa diambilkan dari dana zakat. Alhamdulillah semuanya sudah ada di kitab kita, tinggal membahasakan saja. Ya. Nah ini perbedaan-perbedaan krusial. Tapi apakah muzaki itu nanti harus sifatnya wajib menyerahkan kepada amil? Tidak, dalam aturan fikihnya. Selamat syar'inya itu tidak. Ya, muzaki boleh menghitung sendiri zakatnya, boleh mendistribusikan sendiri zakatnya, tapi harus hati-hati. Ya. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak boleh diberi zakat. Setidaknya kita ada 5. Ya, orang kaya, orang kaya jangan dikasih zakat. Amil juga harus tahu orang kaya sehingga tidak menerima zakat, tidak dimasukkan dalam jajaran zakat. Atau bila perlu kalau masih ada orang kaya meminta zakat, tolong dikasih perakat itu, miskin ya. Di rumahnya, sama dengan yang kemarin-kemarin itu sempat ramai ya. Kemudian orang yang wajib dinafkahi, zakat saya serahkan kepada orang tua saya, nggak bisa ya. Zakat saya serahkan kepada anak saya yang masih kecil, yang belum balik, tidak bisa, karena anak kecil wajib dinafkahi. Tapi kalau anaknya sudah besar, sudah balik, mondok, maka boleh zakat sampean sama serahkan anak sampean sendiri. Nah, ini zakatku nak. Lho Pak, kok gak dikene wong liya? Ya, eman, nak kena sampean wae. Ya. Boleh, ya. Boleh seperti itu. Boleh. Boleh juga diwakilkan kepada panitia dan boleh juga diserahkan kepada amil syar'i, yaitu lazis dengan SK keamilan. Alhamdulillah pada Januari ditendesi lagi. Kita Lazisnu sudah mendapatkan SK selama 5 tahun oleh Gus Menteri. Itu di awal sendiri itu sudah ada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ya. Tanggal 26 Januari 2022. Berarti sampean langsung ini berjenjang, PP yang diberi SK ini langsung bisa turun ke bawah sampai 5 tahun. Mulai tahun 2022. Jadi saya mohon nanti panjenengan sedaya yang tergabung dalam Lazisnu yang sudah mendapatkan SK keamilan atau SK kepengurusan tadi yang dinyatakan oleh Pak Mujib, tolong nanti dibenahi ya. Ada beberapa divisi yang harus ada sesuai dengan bisa sinkron dengan Basnas. Kemudian yang berikutnya, tolong diusahakan nanti kepanitiaan yang ada itu sudah menjadi amil syar'i. Ya, sampai jelaskan perbedaannya seperti ini.
Ya, ini untuk menyelamatkan masyarakat kita, muzaki, dan juga untuk menyelamatkan amil kita. Jangan-jangan orang yang tidak amil itu kemudian berlagak seperti amil, gak ngerti bisa. Iki rusak kabeh. Ya. Mumpung panjenengan sedoyo ini yang paham, tolong ini nanti disosialisasikan. Ya. Dan ini menjadi jariah untuk kita semuanya. Bagaimana rukun yang zakat ini yang berkaitan dengan keuangan ini kita tata sedemikian rupa sehingga kewajiban kita melaksanakan rukun itu menjadi bebas, sudah selesai, tidak ada tanggungan dan sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah sah. Adapun kepanitiaan yang kemarin yang ada salah, ya, mungkin pendistribusiannya, mungkin atau penyelewengan yang lainnya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap itu semuanya sudah diterima oleh Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini untuk penguatan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa kita perdalam dengan diskusi. Monggo, Pak. Sebelum kita diskusi, kita beri aplaus dulu untuk Pak Yai Fatani. Terima kasih Pak Yai, sangat jelas sekali dan sangat terang sekali. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini siap untuk menjadi amil syar'i yang akan melakukan sosialisasi dan menyelamatkan panitia-panitia yang ada di daerah masing-masing. Begitu ya Pak Oke. Selanjutnya monggo jika bapak ibu ingin memberikan feedback atau bertanya. Yang pertama monggo Pak Badrus, kedua Pak Arif, begitu nih Pak? Dari Gresik. Selalu tanya sendiri. Oke, bagus. 3 ada lagi. Mungkin sebentar Pak. Ibu-ibu, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Betul. Oke, monggo. Terakhir Pak Panceng, oke. Kalau tak sambil jalan-jalan, saya untuk tambah sehat. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya sama Bung Tarong, syarat jadi amil di banyak literasi itu disebutkan laki-laki, sementara di Lazis pun juga ada perempuan. Apakah perempuan itu juga bisa masuk di kategori amil seperti yang tertera di syarat menjadi amil? Terima kasih. Mungkin sambil diingat-ingat dan kita catat ya Pak. Ya, monggo selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi tanggal ya, untuk ajismu itu kan kita sumbernya dari zakat infak sedekah. Nah, kita ada biaya operasional. Nah, biaya operasional itu kita ambilkan dari, sebaiknya itu diambilkan dari sodako atau dari jatah ambil yang dari zakat. Itu mau ya, ini kalau kamu katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan ya mengenai penyaluran pentasarufan zakat. Berdasarkan mustahiknya ada 8. Namun sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya rikok budak. Dan saya belum menemukan literasi mengenai penyaluran apakah semuanya harus rata atau sebagian mustahik. Contohnya Ibnu Sabil. Sepertinya kita hampir tidak pernah menyalurkan kepada Ibnu Sabil. Apakah orang yang ziarah Wali Songo, orang yang jalan pakai teken itu termasuk Ibnu Sabil ya? Dan juga penyalurannya apakah harus persis prosentasenya? Sambung makan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk sesi pertanyaan yang pertama, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kula pamlet mungkin terkait kali mustahik. Jadi dalam kasus khususnya di desa-desa terutama di Kecamatan Panceng, jadi itu ada orang tua dalam satu keluarga itu yang termasuk kategori fakir atau miskin,
tapi di situ juga terdapat anak, memiliki anak yang dalam kategori mampu. Apakah ini berhak untuk mendapatkan zakat itu atau tidak? Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak semuanya. Ada 4 pertanyaan Pak Yai. Yang pertama terkait dengan syarat amil yang tertera dalam literasi itu adalah laki-laki, sedangkan di Lazisnu ada perempuan. Apakah ada tafsir atau kemudian penjelasan yang itu membolehkan terkait dengan perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana biaya operasional Pak Yai. Apakah biaya operasional itu bisa sebaiknya diambilkan dari jatah amil atau dari infak atau sedekah? Terus dari Gus Romi, pertanyaannya terkait dengan presentasi dari distribusi. Apakah ada harus rata semuanya terbagi atau seperti apa? Terus bagaimana kita menyikapi sudah tidak adanya budak atau kemudian ilmu sapi yang insya Allah susah untuk ditemukan. Oke. Yang terakhir dari Pak Kabut, Pak Sinten, Panceng, Pak Salim dari Panceng, Pak Yai, terkait dengan ada kasus seorang ibu yang itu kategorinya bisa fakir, bisa miskin, tapi sebenarnya punya anak yang mungkin sukses, gitu ya. Mungkin tadi politisi atau apakah itu orang tuanya itu kita kasih sebagai mustahik maupun berikut? Ya. 4 pertanyaan itu monggo dijawab Pak Yai. Matur suwun. Yang pertama, anggota amil kita ada yang perempuan. Memang literasi kita itu memang mengharuskan amil itu adalah laki-laki, Pak. Maka untuk menyiasatinya, maka perempuan ini nanti pokoknya dimasukkan ke anggotaan, tapi gajinya tidak diambilkan dari zakat. Nah, itu ya, kita belum menemukan literatur manapun yang menyatakan, meskipun ada bagian-bagiannya. Amil itu ada sa'i, ada hasil, ada namanya hasib, ya, kemudian adanya hafid yang menjaga. Itu semuanya memang mengandaikan laki-laki, karena memang domain laki-laki itu yang umum, yang sifatnya, yang di literatur kita tidak ada, belum kita menemukan ini. Tapi yang untuk pelaporan-pelaporan biasanya memang yang telaten itu adalah yang perempuan, ya. Yang laki-laki itu nggak mau pirokoan ya sebentar. Nah ini boleh saja keanggotaannya, tapi nanti bagiannya jangan diambilkan dari bagian. Kalau memang nanti dana operasionalnya diambilkan dari zakat, itu dikhususkan untuk mencari yang lainnya, ya. Sebagai apa namanya sukuan, ya, sebagai sukuan, ya, yang diperbantukan di sana. Meskipun statusnya nanti dimasukkan sebagai anggota, ya, apa namanya keamilan yang paling bawah, apa-apa, ya. Tapi nanti untuk bagiannya jangan diambilkan dari bagian amil. Itu solusinya, Pak. Kita belum menemukan sama sekali. Ya. Yeah. Berarti ketika ini ngomong lembaga tetangga, Yeah. lembaga tetangga itu ada, ya mereka juga mendapatkan SK itu, kemudian mereka juga terjun ke lapangan dalam rangka pengumpulan zakat dan mereka juga menerima. Apakah masuk kategori wakil dari mustahik? Jadi di sebelah itu ada yang membawa label amil tapi perempuan. Mereka juga mengumpulkan, mereka juga menerima, mereka juga mendoakan. Apakah itu masuk ke absahannya seperti apa? Nah, kalau itu ya masuk, kalau tidak ambil berarti masuk panitia biasa. Tidak. Non ambil, iya, karena nggak menetapi syarat dan rukun dari keamilan itu sendiri. Ya. Mestinya kan nggak berhak di SK, tapi kemudian kan dipaksakan di SK, tetap tidak bisa merubah undang-undang kita, ya, yang mensyaratkan bahwa yang menjalankan itu adalah laki-laki. Syarat muslimun zakarun itu mutlak itu, ya, mutlak. Kalau misalnya
ke sebelum di OKAT ini diberikan ke amil. Amil ya, bisa, Oke. bisa, Bisa nggih? bisa, bisa. Sebagaimana di TPQ kita itu ya semuanya perempuan. Nggih. Itu menarik zakat apa dari santri-santrinya atau dari wali santrinya. Ada kasus besar di Sedayu kemarin. Kemudian saya memberikan arahan untuk kemudian menghubungi ya Lazis. Kemudian biar didata Lazis dulu, diserahkan kepada Lazis, nanti oleh Lazis diserahkan kembali kepada lembaga yang dikelola wanita-wanita itu. Ya, sudah selesai berarti. Ya, sudah selesai. Berarti sudah diterimakan kepada amil yang syar'i. Ya, kita hanya bisa kita sekarang hanya bisa memberikan solusi-solusinya. Ada itu yang tidak mau di SK. Kita sarankan bahwa ada namanya SK perorangan, yaitu yang penting dicatatkan di KUA. Nah, KUA itu terkadang lolok-lolok, gak ngerti masalah undang-undang zakat. Ya. Yang bisa memberikan SK itu tidak bas dan las saja, tapi KUA bisa. Tapi kemarin ada yang kita sarankan ke KUA, ternyata kita nggak punya formnya katanya. Oh, masalah form aja apa? Ya berarti nggak baca undang-undang. Oke, kemudian kita alhamdulillah, kemudian kita serahkan itu masyarakatnya kumpul ya antara Muhammadiyah dan NU untuk mendapatkan SK dari Muhammadiyah, nggak mungkin NU mau. Akhirnya secara mungkin terpaksa atau yang lainnya karena petingginya itu dari NU, akhirnya minta SK ke Lazisme. Ya itu ada itu kemarin Pak. Itu pernik seperti itu. Atau memang kalau memang gak mau di SK sama sekali, ya sesuai dengan arahan ulama-ulama dulu. Tolong yang jadi panitia itu para kumpulan para mustahikin zakat, yaitu orang-orang fakir miskin. Nah, setelah semuanya didongani diterima, kemudian sakarepe wong iki dipek kabeh gak apa-apa. Tapi diseneni wong. Ya. Nah itu dipakai itu ada, Pak. Ada 10 orang fakir miskin dijadikan ini di kampung saya, dijadikan untuk garda depan penerima ini. Ya, nanti hasilnya dibagi rata, dikembalikan lagi. Berarti orang syafaatnya wong miskin. Tapi itu ngerti wong miskinnya ternyata gak mau dibagi. Apa wong itu sudah diserahkan kepada saya yang mustahil. Gitu kan Bangga. Itu sampean galai itu gede kampung Pandian, kampung pulau. Mas ngerti ternyata, apa tak bagi wong itu sudah saya terima. Ya dibagi 10 orang ini aja. Nah gitu ya. Itu. Nah, itu usaha ulama dulu untuk menyelamatkan keabsahan zakat yang kita kumpulkan di panitia. Maka diusahakan panitia itu kumpulan dari mustahik. Tapi mustahiknya dikuling ya. Nanti setelah ini dibagi rata. Berarti wong kaya yang mendapatkan itu bukan bagian zakat, tapi bagian syafaat wong fakir miskin. Oh, dikai fakir miskin kok. Oke. Kata gimana? Jadi perempuan ketika pun di SK itu tidak menjadikan sebagai amil syar'i. Kalaupun ada di kita, maka nanti gak apa-apa dimasukkan, tapi nanti semacam sukuan. Nanti operasionalnya untuk memberikan bisyarahnya diambilkan dari yang lain. Ada ini, yang pertanyaan kedua. Sebaiknya dana operasional diambilkan dari zakat atau infak. Di kita itu ada ZIS, Pak. Saya ini, zakat sudah maklum, infak sudah maklum. Yang sodako ini sebenarnya apa ini? Kalau masyarakat kita, sodako itu cenderung kita tafsirkan sebagai wakaf. Sodako itu jariah. Ya. Itu saya belum menemukan ini. Saya mencari literatur di zakat yang bas itu. Ya, sodako. Yang sodako ini maksudnya sodako ini apa? Ya. Kalau infak, oke. Bedanya seperti ini, Pak, antara zakat dan infak. Kalau zakat ada nisabnya, ada orang-orang yang sudah jelas mustahiknya. Ya. Ada batas waktunya.
Tapi kalau infak ini tidak ada sama sekali, nggak ada nisab, nggak ada prosentase, ya nggak ada orang-orang mustahik, sifatnya umum. Jadi untuk kemaslahatan. Ini infak. Tapi infak ini di dalam literatur kita itu juga ada dua. Kalau yang memberi infak itu takyin, sudah menyatakan kegunaannya, maka oleh panitia pengumpul infak tidak boleh menggunakan untuk yang lainnya. Atau kalau panitia itu sudah menyatakan bahwa kotak keliling 5 Jumat ini untuk pembangunan jeding masjid, maka 5 kali putaran kotak itu selama 5 Jumat itu harus semuanya dialokasikan untuk yang sudah ditakyin, tidak bisa yang lainnya. Itu kalau takyin. Makanya kita mengelola secara umum sekarang masalah saya yakin sampean juga menjadi pengurus di masjid. Ya. Pengurus di masjid. Itu kotak itu yang keliling itu tiap Jumat itu, atau kotak sing manjer ya, sing nek kapan gak kepengin di gowo wong parno digelno bok sing sangat itu, besi sing sangat kuat itu ya, karena sering kali ya kotak masjid itu kemudian hilang tak berbekas ya. Nah ini, nah itu bagaimana kalau nanti di kotak itu kemudian ditulisi sedekah jariah? Kita langsung mengartikan sedekah jariah itu wakaf. Maka kita alokasikan untuk wakaf, berarti untuk kepentingan total, kepentingan masjid ya. Jangan kemudian untuk operasional bayar OB atau bayar yang lainnya ya. Maka untuk kemaslahatan fisik ya ini. Tapi juga mengandung masalah juga, apakah di dalam mazhab Syafi'i itu sah mewakafkan uang atau tidak. Yang jelas mazhab Syafi'i secara muktamad, kaul yang kuat, belum mengesahkan wakaf uang. Nah, kita sendiri terkadang bingung ya, menghadapi takmir masjid yang kemudian literasi kitab kuningnya ini masih kurang ya Pak. Itu terkadang yang sudah masuk di situ itu semuanya wakaf saja ya, nggak boleh yang lainnya ya. Sehingga nanti keteteran juga ya, untuk butuh yang lainnya ini kemudian nggak bisa terkam karena semuanya sudah dimasukkan wakaf. Wakaf itu barangnya nggak boleh hilang, boleh dimanfaatkan tapi nggak boleh hilang. Sementara uang itu bisa hilang ya, uang bisa hilang. Saya wakaf 100.000 dibuat beli sudah hilang. Padahal wakaf itu barang yang bisa diambil manfaatnya tanpa berkurang barangnya. Jadi yang mengalir pahalanya itu kemanfaatannya. Kalau uang belum, maka dalam mazhab Syafi'i pun belum mengesahkan wakaf uang. Tapi kalau takyin maka ini wajib. Ya, pengkhususan kegunaan ini harus disesuaikan dengan apa yang ditakyinkan tadi. Ya. Nah ini wakaf, ada infak, ada zakat, ada sedekah. Kalau sudah amil Pak, bebas Pak. Ya, bebas. Ya, makanya tadi harus dipilah-pilah. Saya ingin juga basnas itu sebenarnya dari mana itu uangnya itu? Dari gaji. Okay. Dari gaji di mana dia ambil persentase bulanan. Ya, sesuai yang diterima. Berarti itu masuk dalam zakat profesi. Masuk dalam zakat profesi. Di mazhab Syafi'i itu belum ada ternyata. Zakat profesi itu baru dikeluarkan pada kurang lebih 11 tahun yang lalu ketika terjadi muktamar di zakat dunia di internasional di Kuwait saat itu, yang memasukkan 3 hal yang mewajibkan adanya zakat profesi. Nah, zakat profesi ini zakat yang qiyas syabah namanya, ya, qiyas syabah. Zakat profesi ini mengeluarkan zakatnya adalah ketika panen, disamakan dengan zakat pertanian.
kadarnya itu disesuaikan dengan zakat emas dan perniagaan. Jadi gabungan dari dua ini ya. Jadi prosentasenya adalah 2,5% dari gaji yang dikeluarkan setiap panen, setiap gajian. Ini langsung masuk kepada Basnas. Kalau kita merujuk pada fikih Syafi'i ini belum juga dikatakan sebagai zakat. Ya. Belum dikatakan sebagai zakat. Karena apa? Karena nggak ada zakat profesi. Jadi bas itu sebenarnya suka-suka saja lah itu. Ya, sampean jaluk kabeh gak apa-apa, gak ada kewajiban untuk bilang sama Pak Musid nanti ya. Ya. Pak itu gak jelas itu. Kalau kasihkan semuanya kayak itu, apa? Aman syar'i, aman regulasi syar'inya saja gak aman. Ya. Mungkin regulasinya harus aman, tapi syar'inya saja masih masalah. Dia mau kan? Kalau orang itu panen ya artinya 10% sama 5% itu ya. Tapi ya mestinya kalau pertanian itu diambilkan 5 atau 10 Pak. Tapi enggak. Diambilkan disamakan dengan pertanian itu dalam segi panennya, setiap panen harus zakat. Tapi segi persentasenya diikutkan pada perdagangan atau emas, yaitu 2,5% atau 1/40. Nah ini, ya, itu mana Pak Mujid tadi, itu zakat Basnas itu. Oleh Basum Masail se-Indonesia belum dimasukkan dalam ini, dalam kewajiban zakat. Ya. Meskipun asasnya memang asas keadilan, ya memang. Kalau kita melihat kunjungan dokter saja itu Pak, ya, sekali kunjungi 250 sak kamar Pak, ya dokter ini. Kalau yang dikunjungi itu 10 kamar dalam satu hari sudah 2.500.000 itu nggak sampai 1 jam Pak. Ya itu jangan diambil zakatnya, sedekahnya saja yang diambil yang sangat banyak, ya, atau infaknya. Kalau zakat itu ribet sampai nanti harus aman secara syar'i dan juga regulasi. Kemudian apakah Ibnu Sabil apakah asnaf sama dia yang tidak ada itu, ya itu kemudian apakah kita sediakan untuk persediaan untuk mereka jika sewaktu-waktu ada? Gak usah Pak. Ya. Kita sekarang ini yang ada Pak, hanya fakir miskin. Hanya fakir miskin saja. Sama goreng, ya sama goreng. Ya. Jadi sebenarnya gini aja, mana Pak Sulanam tadi? Pak Sulanam sampai pergi ke BRI Pak, ya minta dana 20 miliar untuk ini. Nanti Pak Sulanam sebagai goril, ya bisa saja kan, menalangi. Ya goril itu kan orang yang menalangi, ya bisa itu. Mana Pak Sulanam tadi? Ya gampang itu nanti ya. Jadi nanti zakat itu bisa masuk semuanya kalau sistem. Ya, nggak usah nanti harus fokus nanggone fakir miskin, bisa dibagi 3 langsung. Ya, ini. Gini, Gus. Ya. Minimal itu 3 asnaf. Ya, minimal 3 asnaf. Tapi itu kemudian ditarjih oleh Ibnu Ujail, ya, bahwa persyaratan minimal 3 asnaf itu sangat kesulitan. Contohnya, berarti saya dengan membawa 3 kilo beras, ini berarti harus saya bagi 3 untuk fakir miskin. Nah, malah orang siti-siti, ya saya kasih semuanya saja 1. Ya. 1 aja, 1 fakir miskin aja. Atau fakir miskinnya mesti 10, saya kasih 1 aja. Nggak usah 3 asnaf. Itu sangat kesulitan. Ya. Sudah ditarjih oleh Ibnu Ujail bahwa syarat minimal 3 itu nggak kuat di dalam mazhab Syafi'i. Boleh, ya. Boleh bebas saja sesuai kebutuhan. Nah, ini apakah kemudian orang yang ziarah Wali Songo itu kemudian bisa dimasukkan Ibnu Sabil? Kalau santri mungkin Gus, ya santri punya program untuk ziarah Wali Songo atau program sowan ke masyayikh, ya itu bisa didanai dari zakat atas nama Ibnu Sabil. Kalau gak atas nama Ibnu Sabil, atas nama fakir miskin. Oh, penuntut ilmu kok, ya masuk penuntut ilmu. Ya. Kemudian yang saya ingatkan lagi,
bahwa anak yatim itu tidak sekonyong-konyong bisa diberi zakat. Ingat, nggak ada asnaf samanya itu anak yatim. Kecuali kalau anak yatim itu tidak ada yang menanggung sama sekali, berarti jekek. Ya, sudah nggak ada yang menanggung sama sekali, berarti apa? Jekek berarti fakir miskin temenan. Ya, maka boleh dikasih zakat. Ada anak yatim piatu tapi dadaane konglomerat bapake mati kecelakaan. Ya, masih kecil, yo kaya raya. Ya, pol. Ya, nggak boleh meskipun itu anak yatim, nggak boleh diberi zakat karena sudah kaya. Sama juga dengan yang nomor 4, orang tua yang tidak bisa bekerja itu sama posisinya dengan anak yatim ini. Kalau nanti penopangnya sudah kuat semuanya, ya nggak usah diberi. Ya, jangan digolongkan fakir miskin. Ya. Nah, tapi kalau sudah tidak ada yang ngereken, banyak kan, meskipun anaknya kaya tapi nggak direken. Nah, maka ini nanti boleh dikasih masuk fakir miskin. Ini sekaligus menjawab untuk yang nomor 4. Jadi fuqara, masakin, amilin. Nah, Karena di peraturan Basnas itu maksimal 12,5%. Nggak bisa 30% tadi. Apanya? Amilin. Loh, amil itu disesuaikan dengan kerjanya. Kalau amil ini, kalau sudah undang-undangnya seperti itu nggak boleh. Ya jadi itu batas maksimalnya saja sekian persen, selebihnya untuk fakora masakin. Ya gitu. Ya. Jangan dibagi semuanya, rata 3 menjadi 3. Yo gendut boleh. Ya. Tapi disesuaikan. Yang jelas seperti ini, dan ini harus tahu. Di dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali itu dibedakan mustahik zakat mal dan mustahik zakat fitrah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu umum, zakat fitrah, zakat mal itu mustahiknya sama 8. Ya. Kalau mazhab yang lain Imam Syafi'i itu mengatakan mustahik zakat fitrah itu khusus 2. Dan amil. Dan amil. Ya. Kalau zakat mal ini 8 semuanya. Nah ini juga menjadi pertimbangan. Ya. Jadi pokoknya porsi bagian fakir miskin itu harus lebih besar ya daripada yang lain. Nggak harus sama presentasinya pembagiannya. Karena apa? Karena amil itu juga ada yang mengatakan gaji yang diterima itu adalah ujratul amal. Ya. Gaji sesuai dengan pekerjaan. Gitu. Jadi nggak boleh kemudian melewati. Alhamdulillah, ya seperti peraturan di Basnas itu mana Pak Mujib ini sudah wajib zakat profesi. Di dalam peraturan Basnas itu ketua komisioner Basnas itu boleh, ya, dibolehkan ketika prosentasi zakatnya sudah besar berhasil. Maka 1 bulannya boleh sampai 5 kali gaji. Kalau umpamanya 1 bulan itu berapa? 3 juta sekian. Maka boleh dikalikan 5 1 bulan. Itu secara undang-undangnya. Itu mungkin di tingkat pusat. Ya. Kalau di tingkat kabupaten kota puru ya 2 kali haja lah. Ya. Bayaran ini. Jadi ya nek kapan kepengen memperkaya diri Basnas komisionernya itu bisa gendut ya. Oke, anu aja ketua umumnya ya ini 5 kali gaji 1 bulan. Yang lainnya 3 kali. Ya. Itu bisa saja sesuai undang-undang. Tapi ya mosok kok ngono ya. Ngono ya ngono nanging aja ngono ya delok apa kerjae dhisik ya. Delok kerjae dhisik. Ya. Mungkin itu saja ya. Yang nomor 4 sampun nggih. Nggih. Nggih, terkait kalian yang sepak kalau wau. Termasuk itu nggih wonten kasus malih kalau panitia melihat secara mendalam itu tidak mungkin, tapi dilihat di permukaan bahwa itu orang tua, ya orang tua ya di situ juga sendiri, tapi ternyata punya tabungan uang. Tapi kami nggak tahu sehingga harus dikasih termasuk. Nah itu kalau dalam penghitungan zakat itu semestinya gini Pak.
aset yang dimiliki itu berapa. Seandainya diperkirakan usia umumnya umat Muhammad itu kan berapa? 62 ya. Kemudian aset yang dimilikinya 100 juta, usianya masih berapa? Masih 55 ke berapa ini? Ke 62 itu berapa? Berapa tahun? 7 tahun. Maka asetnya ini nanti dibagi 7 tahun ya. Kalau nanti aset itu dalam satu harinya penghasilannya kurang dari separuh, maka itu masuk fuqara. Kalau lebih dari setengah kebutuhan, maka masuk pada masakin. Seandainya 100 juta dibagi 7 tahun, perharinya itu diketemukan 7.500 ya, padahal kebutuhan hariannya 30.000. Setengah dari 30.000 itu 15.000. Dia masih berapa? Hasilnya tadi 7.500, maka di bawah separuh, maka ini adalah masuk fuqara. Kalau dia penjumlahannya itu 20, di atas setengahnya, maka masuk masakin. Ini dalam mazhab Syafi'i, dibedakan antara fuqara masakin. Di mazhab yang lainnya tidak dibedakan, fuqara masakin sama gitu aja. Ya sama bagi aja nanti asetnya berapa. Harus tanya apa usianya. Ya, oke, seperti itu. Ya. Termasuk mobil. Kalau mobil masih untuk keperluan harian, tidak usah masukkan aset yang ini. Ya. Kalau itu butuh kontrol atau yang lainnya kan masih membutuhkan mobil itu. Jangan dimasukkan dulu. Ya tabungannya saja itu berapa? Atau misalnya tambahnya atau penghasilan dari tambahnya atau penghasilan dari sawahnya berapa. Nah itu cara menghitungnya. Jadi ambil itu nggak gampang, berat. Ambil itu berat. Makanya dapat jatah Pak. Iya. Menghitungnya kemudian menelitinya itu sangat berat sekali. Monggo Mas. Sama gimana ini? Ya, ini masih banyak pertanyaan, tapi kata Pak Ketum itu kita harus selesai 12:30. Sedangkan kita sudah 12:30 lebih 10. Bagaimana yang bertanya nanti bisa diselesaikan secara ke-N1? Gitu ya. Maksudnya kalau ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bisa tanglet Pak ya, biar pertemuan ini berkelanjutan. Begitu ya Pak Ketum, gitu ya Pak Sul? Ya, boleh sebenarnya ya. Oh, satu termin lagi. Termin Pak Yai. Waktunya nggak nyampe ya wis kita tengah-tengah Pak yo, tengah-tengah moderat. Jadi boleh nggak nanti yang bertanya langsung ketemu Pak Yai Pratoni, kita bisa ngobrol. Nggih sambil ngobrol. Nanti ditulis di WA, nanti dikirim ke ini, nanti kita bahas besok. Nggih gitu nggih. Ya nanti bisa 1 jam kalau katanya. Matur Pak Yai Pratoni nggih, matur nuwun atas kerawulan jenengan, matur nuwun atas presentasi diskusi yang sangat hangat, luar biasa pada siang hari ini. Insyaallah seluruh jajaran Lazisnu NUGR Kabupaten Gresik siap menjadi amil yang profesional, yang selamat secara syar'i, selamat secara regulasi, dan selamat secara NKRI. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini monggo istirahat, sholat dan makan. Makan. Dan nanti kita akan ketemu di forum pukul 13:15. Ngoten Pak ya, Pak Sul nggih.